Jangan kebangetan kaku hidup zaman sekarang, sensitif, no kesel dikit kesenggol anjing. Gampang banget sama marah sekarang orang. Iya bu, coba dah di rumah aja gitu kalau udah kesel, setan. Padahal itu bininya, dia kira medi kali. Karena gampang marah. Hari ini saudaraku sangat sensitif hidup. Sampai emaknya teriak panas. Si bego nggak pergi malah ngambil payung, dia payungin. Emaknya marah, enggak, dia tahu emang si bego. Sampai emaknya masih pengen makan, masih pengen minum, udah mak ayo mak belajar mak, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kata emaknya belum nyampe situ, aku bilang udah pengen buru-buru aja lu, aja pengen lama-lama. Karena saking pinternya bu, berapa banyak orang bangga, oh anak gua sekarang kuliah sebagai anu, anak gua jadi anu, anak gua sekarang kaya, perusahaannya banyak. Emak sakit, nggak ada yang pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi ja'ala al-muharram syahran mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala taha rasulillah wa ala yasin habibillah سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صاحب الشفاعة وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Ya, kelihatannya kayak ustadz beneran. Bentakannya yang penting kan gertakannya ya. Lihat lampunya juga cakep banget ini. Lampu zaman dulu nyenterinnya ke bawah, lampu sekarang nyenterinnya ke atas. Padahal orangnya di bawah. Ini yang bikin kuntilanak gedeg. Kata kuntilanak, wow, silau aku. Cakep ini, masya Allah. Semuanya cakep dah ini mah, mahal urusan. Enak ini kalau bisa acara kayak gini nih, ketua bikin seminggu 3 kali nih. Yang ceramah saya terus. Bulan dapat ninja gua. Cakep ini, cakep. Bentar, baca dulu, nggak enak. Duit udah masuk semua. Hah? Kuat kira-kira sampai jam 11 kuat, sampai jam 12 kuat, sampai jam 1 saya enggak tuh. Emang ada usaha ceramah sampai 3 jam? Udah berapa ustadz kira-kira yang mati di sini? Bentar baca dulu, banyak amat lagi nih. Ini mau turu-turu, saya dari situ doang geser ke sini. Bukan orang mana-mana, sebetulnya nggak harus dibayar saya. Iya, namanya sama saudara masih dibayar, nggak pantas ya. Tapi kan aku tahu kamu patungan kan. Iya iyalah, itu enaknya. Nih saya sambil duduk bentar baca dulu ya. Saya kalau ceramah nggak bisa diantar, saya dari sono kemari kita aja mudah mandir saya mah. Sampai saya pingsan. Ya izin, yang sama kita hormatin, yang kita muliakan Bapak Riza Fauzi, Bapak Lurah Bintaro, izin abangku. Juga 3 pilar keluarga Bintaro, Kelurahan Bintaro, izin. Juga Al-Mukarram Bapak Haji Kohar, DMI Kecamatan Bintaro, izin abangku, mohon ikhlas. Saya kelihatannya ceramah ini padahal mah lagi usaha. Iya kelihatannya ceramah, padahal mah nyari duit. FKDM Kelurahan Bintaro, bil khusus guru-guru kita dari DKM Masjid Al-Hikmah, DKM Masjid Al-Ikhlas, DKM Masjid Al-Husna, Kiai guru mohon maaf saya tidak sebutin satu-satu namanya karena emang ini nggak ditulis. Juga
Ketua RW Bapak Bambang Irawan, juga Bapak Ramdhani Kurniawan SH, para Ketua RW Kelurahan Bintaro, para LMK Kelurahan Bintaro, Ketua PKK dan Majelis Taklim RW 05 Bintaro, RT dari RW kita dari RT 1 sampai RT 7, saya nggak sebutin namanya, juga para panitia Gebiar Muharram RW 0 Bintaro, 05 Bintaro, maaf ini cuma segini, saya nggak sebutin semuanya. Kenapa saya nggak sebutin? Karena emang nggak ditulisin, demi Allah nggak bohong tuh. Tapi tidak ngurangin rasa hormat dan takzim saya yang hadir kumpul di sini semuanya, abang-abang saya, saudara saya, guru-guru saya, mohon ikhlas. Karena kalau orang tua kita ikhlas, guru kita ikhlas, Allah ridho, kita masuk surga ikut rombongan orang-orang tua kita, guru-guru kita, amin. Spesial di belakang adik-adik saya, kawan-kawan saya, Hadroh Al Nurul Hidayah dan juga MC, makasih, cakep ini urusan malam hari ini. Iya. Sampai saya bingung mau ngomong apa. Bingung karena ya akhirnya terpaksa dah saya ngomong, emang udah makan sih tadi. Empok saya, emak saya, spesial Emak Haji Nama, penggemar berat saya dari zaman dia muda dulu sampai sekarang, dia sampai bawa foto pengen ketemu saya. Demi Allah kita nggak pernah sekamar ya mak ya, cuman karena saking fans beratnya dia masih ngeluarin foto ya mak, hati-hati ah viral. Orang udah nyereding baik. Sehat ya mak ya, sehat, panjang umur ya, emang yang gedit yang tua. Balik lagi, makasih mak, minta doanya biar sehat, panjang umur. Nih kita kumpul begini, ini cakep banget ini. Nggak ngerasa kita beda, yang kaya nggak ngerasa, yang miskin juga nggak ngerasa, cuman duitnya doang kagak. Yang tua nggak berasa, yang muda juga nggak berasa, yang perempuan nggak berasa, sampai lintas suku, agama ada juga di sini, komplit warga kita. Yang ini namanya lapangan serbaguna ya, serbaguna berarti banyak gunanya ini, namanya serbaguna. Kumpulnya kita di sini dalam rangka peringatan Muharram, santunan anak yatim. Acara yang bagus ada anak yatimnya, karena rumah yang bagus yang ada anak yatimnya, kampung yang bagus yang ada anak yatimnya. Bagusnya kenapa? Yang bagus yang mau ngurusinnya. Ini berbaginya kita malam hari ini luar biasa. Masya Allah, saya nggak nyangka kalau tiba-tiba saya suruh nyeramain guru-guru saya, kualat takutnya saya. Udah balik aja udah. Mohon ikhlas guru, al-ikhlas bi khawatiril a'zam. Kata guru saya, ikhlas masih dalam keraguan yang sangat besar. Ikhlasnya kita bukan ikhlasnya wali, ikhlasnya kita bukan ikhlasnya nabi, ikhlasnya kita bukan ikhlasnya orang soleh, ikhlasnya kita ya kita. Kadang kita udah ngomong ikhlas tapi tetap aja masih keingetan gedeg lagi aja. Jadi saya mohon malam hari ini, enak nggak enak, ikhlasin saya naik. Ya, mudah-mudahan kalau kita ikhlas datang ridhonya Allah, pulang barokah, amin. Yang lagi usaha biar lancar usahanya, yang lagi punya urusan biar cepat cair urusannya, yang lagi pengen punya duit mudah-mudahan banyak duitnya, yang pengen punya anak mondok sekolah biar sampai tuntas ada biayanya, amin ya rabbal. Nih kita kumpul begini bukan maunya kita, orang tua kita lebih dulu mau anak cucunya kumpul begini. Orang tua kita lebih dulu anak-anaknya kumpulnya begini, sampai akhir hayat masih ngomong biar akur, biar akur. Karena orang tua kita udah paham sepeninggal orang tua terjadi orang lain seperti saudara, saudara malah kayak orang. Ini di kita nih. Kalau momen seperti ini, acara seperti ini, Masya Allah, nggak mau terlibat terlalu, beneran. Ini saya lihat cakep, RT-nya yang jadi Sohibul Bait. Sampai saya membantu nanda tanganin proposal. Jarang bener Ustadz nanda tanganin proposal. Sampai saya udah lihat si tulisan buat saya berapa duit. Lurahnya ada, RW-nya ada, RT-nya ada, para tokoh ada, para sesepuh kita ada, komplit udah.
Ini yang kata orang Timur Tengah, al-jama'atu rahmatun, kebersamaan adalah rahmat. Ada doanya, Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma, ya Allah jadikan kebersamaan kami kebersamaan yang dirahmati. Mas saya biar pada sehat, kakak saya biar pada sehat, banyakin girang, jangan banyakin kesel. Jangan sok-sokan, jaim-jaim capek bikin pegel. Makanya saya kalau ceramah biar kata pakai kain sarung, saya mah pengennya bebas-bebas saja. Saya pakai kain sarung ini bukan pengen dipanggil Al-Mukarram, bukan. Saya pakai kain sarung kata bapak saya biar anaknya banyak. Makanya orang-orang tua kita dulu, ustadz kita dulu yang pakai kain sarung anaknya banyak. Jadi saya pakai kain sarung padahal malejing lengket sebetulnya. Jadi kalau saya yang ceramah nyari girang, ibu, bapak yang jauh-jauh majuan, ya denger di kuping bukan di speaker. Ya, jadi kalau saya ceramah nggak banyak ayatnya, bukannya nggak bisa. Kalau saya ceramah nggak ada wa'ilnya, nggak, bukannya nggak bisa, emang belum hafal. Cuman sedikit aja, ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Siapapun yang bicara agama pasti yang keluar nasihat. Dari mana? Murid dari gurunya, guru dari gurunya, gurunya dari guru-gurunya. Anak dari bapaknya, bapak dari bapaknya, bapaknya dari bapak-bapaknya. Jadi ukurannya nggak bakal ada kita kalau wasilahnya nggak ada emak kita. Disebut anak kalau dia keluar dari rahim ibunya itu anaknya, karena keluar dari rahim emaknya. Kalau dia keluar dari peralon itu curut namanya. Biar jelas, curut nggak perlu ngaji. Kadang-kadang orang ngaji dia main masuk aja. Itu pernah ada mak-mak sampai gerabak-gedubu gara-gara kemasukan dia. Songong, kalau curut rada songong, ya. Jadi nggak pakai akhlak ya, namanya curut karena dia keluar bukan dari seperti kita. Dia keluar dari emaknya juga, tapi emaknya curut. Ya. Nah kalau kita kumpul seperti ini maunya emak kita, apa kata emak? Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Emak pernah ngaji, apa kata kiai? Apakah sama orang yang ngaji dengan orang yang nggak ngaji? Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Apakah sama orang yang paham dengan orang yang enggak paham? Hari ini Allah kasih pemahaman buat kita. Kita kumpul bareng, ini yang disebut al-jama'atu rahmatun, kebersamaan adalah rahmat. Ini laler gede banget. Perasaan gua laler siang, ini laler malam. Ini kalau pakai kain sarung dia masuk ke dalam nih. Itu yang kadang-kadang kelihatan mengkilat banget. Entah aja jauh, entah aja deket gitu. Entah aja dekat lagi gue masukin kain sarung. Jadi Muharram hari ini, tahun ini, Bapak Ibu Saudaraku, kita wajib bersyukur. Kenapa? Allah kasih kita masih sehat panjang umur, amin. Allah kasih kita masih punya acara. Ini kalau orang-orang yang nggak ngerti, nggak ngaji, nggak bakal mau bikin seperti ini, Ibu. Orang kecenderungannya kalau bikin acara di lapangan luas seperti ini paling dangdutan. Ya, ini panggungnya masih panggung dangdut kata saya mah ini. Tinggi banget sih kita. Kalau panggung pengajian rada pendek, kalau panggung dangdut rada tinggi karena kita bisa nyeplos ke kolong. Itu yang kadang-kadang kita tengok ke atas, waduh merah jambu nih. Itu kalau panggung dangdut, kalau panggung taklim nggak usah tinggi-tinggi. Tinggi bener ini malah pembangunan. Panitia antar pulang ini kemana biar hafal? Oh beli, gua katakan ini minjem. Oh beli. Ada anggarannya. Apaan sama gue nawar? Gayanya sih dia banget. Taruh motong dari honor gue kali ya. Ini jangan dianggap serius. Kalau saya ceramah nggak ada ayatnya, nggak ada bagusnya, ikhlasin aja. Saya nggak pernah takut ceramah saya bener apa enggak. Bagi saya yang penting duit yang udah masuk ke saya nggak bisa diambil lagi. Duit gua udah. Ya, ikhlasin aja, ikhlasin. Aku tahu kamu ngundang aku pasti patungan. Jarang yang royal sendiri mah jarang. Ya. Ini yang disebut jadi rahmat, Ibu. Enak kita. Saya kalau ceramah nggak pernah mikirin wal ain itu kiai tugasnya. Kalau pengen bener undangnya kiai, kalau pengen rame ngundang saya. Ini biar jelas.
Jangan terbalik, pengen bener ngundang Akri nggak bakal datang. Kenapa dia nggak datang? Karena dia merasa nggak jelas benernya di mana. Siapa orang yang paling benar? Orang yang paling benar kata guru saya, kalau matinya husnul khatimah, masuk surga, itu jelas orang yang paling benar di hadapan Allah. Apakah jadi jaminan saya ceramah bakal masuk surga duluan? Belum tentu. Bisa jadi ketua panitia yang begadang tiap malam ngumpulin duit. Bisa jadi tukang son yang masuk surga duluan. Kita masih audisi, Bapak. Siapa orang yang masuk surga lebih dulu? Kita nggak tahu. Model kita mah beda. Kita masuk surga bareng Nabi nggak mungkin. Tapi kita kalau masuk surga dengan syafaatnya Nabi mungkin. Karena kapasitas model kita, benernya kita, ya kita. Benernya Haji Akri, ya Haji Akri. Kira-kira begitu tuh. Jadi siapa yang paling benar? Nanti yang matinya husnul khatimah, nggak ada fitnah, masuk surga dia. Itu jelas orang yang paling benar di hadapan Allah. Hari ini pun sudah terbukti, nggak sedikit yang punya titel orang alim, buka YouTube ada kasus pelecehan. Nggak sedikit ada orang yang sudah kita anggap punya pimpinan. Itu ini live streaming nggak sih? Aku nggak berani dah. Tapi viral lagi. Kadang dipotong-potong ntar. Pak RW tanggung jawab. Tetap aja kalau udah viral mah. Siapa yang bisa nanganin udah viral? Makanya saya kalau diajak foto tangan saya ke bawah. Gue takut dikata pelecehan. Sensitif banget sekarang mah. Siapa yang paling benar? Bukan hari ini saudaraku. Bukan hari ini, bisa jadi yang nyumbang paling gede Allah kasih dia paling benar di hadapan Allah nanti, amin. Bisa juga yang nggak nyumbang dia masuk surga, bisa masuk dia, tapi emang nggak ada malunya, nggak nyumbang pengen duluan. Kata malaikat najong. Ya, kita masih audisi siapa yang terbaik, belum tentu saya, belum tentu kita semua, tapi sudah Allah kasih hidayah malam hari ini. Allah berikan kita kebaikan, kumpul di sini bukan karena saya, karena kebaikan. Badiru bil amali sholihah, bersegeralah berbuat kebaikan. Fastabiqul khairat, pesan kiai, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Allah suka kebaikan, manusia suka kebaikan, dan kebaikan jalan kita menuju surga. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kita semua bakal pulang menghadap Allah, modal pulang kita falyamal 'amalan shalihan, berbuat baik. Hari ini RT-nya baik, hari ini malam ini RW-nya baik, lurahnya baik, masyarakatnya baik, kumpul di tempat yang baik, bikin acara yang baik. Mudah-mudahan ini jadi bekal kebaikan kita fid dunya wal akhirah. Termasuk saya baik karena diundang di tempat yang baik. Coba kalau diundang sama teman-teman masuk karaoke, baik nggak? Baikan ini sama itu. Ini ketahuan ada hadrat, ada summa ila ruhi wa ala hadrati abina wa baini bin bapa itu tuh bin bapa yang mana bin bapa yang ini bin bapa yang itu yang mana. Al-Fatihah. Wa la hadrati khususan abina wa wajini bin bapa itu tuh yang kuburannya udah ketiban tembok. Bapa yang mana kuburannya udah kalingan triplek. Bapa yang itu tuh yang kuburannya mau dijual anaknya. Itu nggak bisa lepas dari kita itu. Makanya kalau maaf orang kita nih asli Gebruk, Bintaro, Rempoa, sekitar sini lah. Kalau nggak resep sama tahlil, kasihan. Saya sampai sekarang ngapal Yasin bukan karena ngapalin. Nggak pernah saya ngapalin Yasin lama, karena sering diajak tahlil. Makanya kalau ada yang mati, emak saya girang. Nah, ada yang mati lagi noh. Potang ikut bapak lu tahlil. Emang apa sih mak? Gua nggak masak. Makanya sampai sekarang alhamdulillah, sebelum saya diajarin ngelawak, saya udah diajarin mimpin tahlil. Allah kasih berkah dari orang-orang tua kita, biar secuil kita bisa jadi orang pintar di tengah-tengah orang bodoh. Kadang-kadang kita paling bodoh di tengah-tengah orang pintar. Kita paling kaya di tengah-tengah orang miskin. Kadang-kadang kita paling miskin di tengah-tengah orang kaya. Kita paling ganteng di tengah-tengah orang jelek. Kadang-kadang kita paling jelek di tengah orang kan. Saya ada buktiin itu. Waktu saya masuk ke Taman Safari, saya masuk ke Ragunan, saya paling ganteng karena sekandang kunyuk semua. Jadi malam hari ini Allah kasih keadilan. Jangan kira ini karena keinginan kita, karena ini hidayah.
Masya Allah, jarang orang bisa bikin acara seperti ini, jarang. Panggungnya gede, cakep, lampunya jauh, cakep, belum banner segitu gedenya. Nah, kalau nggak patungan nggak keudak gitu, gocengnya ceban ya kan, ada yang ngasih janji doang, sampai sekarang belum. Yang penting suaranya. Nah, mana syukurnya kita? Wa in ta'allana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Udah yakin benar kita itu, siapa yang bersyukur Allah tambah. Ini bil barokah ini, yang hadir di sini tambah sehat, tambah banyak rezekinya, tambah cakep urusannya, tambah banyak saudaranya. Karena silaturahmi ngurangin dosa. Di momen seperti ini nggak ketemu kita kalau nggak di lapangan. RT sama RW aja jarang ketemu, kalau nggak di pos. Kalau nggak ada acara juga nggak ketemu. RT juga yang sohibul hajatnya RT berapa deh? RT 4, RT 4, RW 5. RW pengen banget disebut, dia iyalah RW. Tadi kan gue udah kata di Pak Bambang ini RW 5, RT-nya tuh 7. RT 7 RT maksudnya. Cakep ini 7 RT aja begini. Lurah bisa datang, cakep. Tua DMI bisa datang, cakep. Coba kalau gabung lagi, besok lurahnya ngundang gua, kan cakepan lagi. Iyalah, ya iyalah. Pak RW ngundang saya setahun sekali, masih kurang kebutuhan keluarga saya. Seminggu 3 kali diundang aja kurang. Ya Allah, ya Bu, ya Bu, benar. Nyari girang udah, jangan nyari susah udah turunan. Jangan kebangetan kaku hidup zaman sekarang, sensitif, no kesel dikit kesenggol anjing. Gampang banget sama marah sekarang orang. Iya Bu, coba dah di rumah aja gitu kalau udah kesel, setan. Padahal itu bininya, ya kira medi kali. Karena gampang marah. Hari ini saudaraku sangat sensitif hidup. Makanya saya kalau ceramah nggak serius, nggak. Emang satu nggak bisa. Ya nggak bisa, kebangetan serius juga capek. Di rumah serius, di tetangga serius, sampai diajak ngomong saking seriusnya, bukan serius malah cemberut. Di rumah cemberut, sampai diajak ngaji di lapangan masih cemberut aja. Itu yang bikin kuntilanak gedeg. Kata kuntilanak, wow, lebih serem kamu. Karena terlalu banyak cemberut. Happy aja, ngapain sih pusing-pusing? Benar Ibu? Rasulullah juga pernah nyengir, ada Amanu Aiman. Rasulullah juga pernah tersenyum dengar cerita Hasan bin Hani bin Nu'is. Jangan terlalu kaku. Dunia lahun walaibun. Dunia itu senda gurau, dunia itu bercandaan, dunia itu banyak main-main. Jangan terlalu sering. Termasuk kenapa ibu berantem di keluarga, suami istri ribut sama bini ribut sama lakinya, karena terlalu serius. Padahal kan dari dulu. Iya, udah Bu, jangan dipikirin, suami mah nggak penting-penting banget. Ya nggak percaya. Nih maaf nih bapak-bapak nih, nggak penting-penting amat. Benar. Maaf nih Pak, bukan ngeremehin, saya tanya, ibu punya suami nggak kan? Masalah asal banyak. Tuh artinya kan suami nggak penting. Dengerin dulu nggak Pak? Ya maaf ini, suami kerja 2-3 hari berangkat kerja nggak masalah, asal sebelum berangkat ninggalin. Nanti pulang kerja kudu bawa. Buat apa suami di rumah terus tapi nggak pernah ngasih? Kan selesai itu Pak. Maaf, jangan kesinggung, jangan. Betapa tidak dipentingkannya kita. Saya tanya lagi Pak, ini bukti survei membuktikan. Maaf ini, ibu ke pasar nggak bawa suami nggak masalah, asal bawa. Buat apa ke pasar nenteng suami tapi nggak megang? Berangkat sendirian nggak ngaruh, yang penting udah banyak. Selesai Pak. Makanya rata-rata suami lebih dulu mati. Suami lebih dulu meninggal dunia daripada istri. Bapak saya lebih dulu meninggal, emak saya belakang. Artinya bapak saya udah nggak kuat mungkin. Kenapa ini kita masih hidup? Berarti masih kuat. Makanya ibu jangan pusing-pusing. Suami emang udah begitu, bikin kopi begitu, nggak dibikinin kopi begitu, emang udah begitu. Dimasakin begitu, nggak dimasakin juga begitu. Dimarahin begitu, nggak dimarahin, emang kelakuannya udah selesai.
Waktu pacaran begitu, sampai rumah tangga masih begitu. Udah punya anak cucu masih tetap. Ya emang udah Allah kasih jodohnya juga, terima aja karena dapatnya selesai. Yang ceramah begitu, yang dengerin juga, berarti kita semua kudu aman udah. Jangan banyak protes. Ya Bu. Dapat MBG begitu, nggak dapat MBG juga, berarti emang udah pada begitu. Ngapain pusing-pusing hidup? Bawa girang, bawa senang, ngaji, selonjoran, nyengir. Orang yang ketawa itu sehat, yang nggak mau ketawa dua. Kalau nggak kurang sehat, emang banyak utang dia. Bawa senang, duduk selonjoran nggak apa-apa. Emang apa selonjoran? Ya Bu, emak kalau mau pegang selonjoran jangan serius-serius. Kalau ditanya ngaji kok selonjoran? Gua habis pendarahan. Lu mau ngapa emang? Ini namanya nyari senang. Kalau mau nyari bener ngundangnya kiai. Kalau mau cari rame ngundang saya. Ini panggung namanya syiar. Kalau basul masail ngaji, masjid, majlis itu ngaji. Kalau ini syiar. Makanya kenapa teman-teman panitia, ketua panitia ngundang saya? Karena pengen rame. Tuh betul. Kalau pengen bener ke masjid tuh, pengen bener, nggak perlu lampu mahal-mahal. Ya bener. Nggak perlu susun panitia. Bener. Itu namanya ngaji. Kalau ini syiar harus rame. Walaupun kurang benar tapi rame. Suksesnya acara karena rame. Kalau masalah benar mah nggak ada yang berani jamin. Ibu lihat saya tampilnya kayak orang benar. Katanya nama saya pakai kain sarung, katanya udah kayak orang benar. Iya mak, saya sarungin karena bagus mak. Kalau nggak disarungin jelek, gampang busuk. Ya mak, nangka kalau dikerosokin bagus nggak mak? Bagus. Nangkanya saya bukan lagi sarungan, emang ngerosokin nangka saya. Jangan sampai bijinya gede, isinya nggak ada. Ini bercanda nih, bercanda. Bener sama kiai. Tapi orang tua kita ngajarinnya bener, emak kita ngajarinnya bener. Nih kumpul di tempat yang bener, bikin acara bener. Nih orang tua demen. Orang tua demen ini yang begini. Coba kumpul aja, maaf karaokean. Tadi tuh masuk ke dalam nggak ada Bismillahirrahmanirrahim, pegang mic nggak ada Bismillah, bener. Coba ini pegang mic, masya Allah, mahal yang kita diri semua. Pasti kita dicintain Allah ibu. Kenapa? Karena di hati kita ada manusia mulia yang paling dicintai Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Allah ke Rasulullah, dari Rasulullah ke tabiin, ke emak bapak kita, guru-guru kita, tabiin, ini ke kita nih yang intar nih. Kita mah bukan lagi maaf model kita mah Bu, masuk surga harus ikut rombongan. Kalau ujung-ujung sendirian nggak sanggup. Biar kata sama RW gue nggak paham. RW juga bingung masuk surganya ngajak gue juga bingung ngikutin dia. Paling ujian kemana ya WA. Jadi yang ngasih tahu kita supaya begini, nanti kita ngikut masuk surga bareng dengan orang-orang tua kita. Makanya ila hadrati summa ila ruhi, itu hadirkan orang-orang tua kita. Warisan yang paling mahal bukan rumah yang miliaran abangku. Di rumah kan cakep-cakep nih, diwarisin, bukan itu. Oh, tanah luas-luas ada habis, hektaran kontrakan ada ribut, yang ditinggalin mana? Nih darah yang ngalir dalam darah daging kita, nih darah dagingnya orang-orang tua kita. Kalau orang tua kita ikhlas, Allah ridho. Yang ukuran kita besok nggak punya duit bisa punya duit karena ada ikhlasnya orang-orang tua kita. Jadi kalau hari ini kita hidup susah, jangan ngeluh, emang udah turunan. Jangan maksa pengen kaya. Berapa banyak orang maksa pengen kaya, gagal. Tuh teman saya ngepet, gagal. Harusnya jadi bagong malah berubah jadi kucing. Lah kagak dilemparin duit malah dilemparin tulang. Tapi kalau kita niatin dari sekarang begini nih, paling tidak kalau tidak Allah kasih kaya di dunia, kata orang tua saya, nanti Allah bakal kasih kaya kita di akhirat. Makanya masuk surga kita nggak usah sama orang yang hebat-hebat, nggak usah lah, ketinggian kapasitas model kita mah. Doa yang sering kita aminkan dari guru kita, kiai kita. Kalau kita baca sama orang-orang tua kita kumpul, kita dengar Fatihahnya, irfa'lahum darajat wa dha'ib lahumul hasanat wa kafir anhum sayyi'at wa adkhilnal jannata ma'al aba'i wal ummahat. Ujungnya, ya Allah masukkan kami ke dalam surga bersama ibu dan bapak kami. Kalau kita masuk surga sama orang-orang hebat, kalau nggak ada emak bapak kita, rasanya ada yang kurang. Makanya saya nggak pernah mikir masuk surga bareng presiden, ketinggian. Barang RW juga saya nggak sanggup. Saya pengen masuk surga bareng sama emak bapak kita, kakek nenek kita, guru-guru kita.
Ikhlasnya mereka yang bakal datengin ridhonya Allah ke kita. Nebeng doang ikut rombongan. Model kita mau masuk surga jadi pimpinan, nggak cocok. Ya maaf Pak RW ya, bukan berarti nggak cocok, bukan Pak RW ini. Artinya kalau Pak RW duluan, gue juga nggak yakin. Cuman beruntungnya kita, orang tua kita ngajarin selesai sholat sebelum Allahumma antas salam wa minkas salam, jangan buru-buru bubar. Kata orang tua kita ikutin astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub la haula wala quwata illa billahil. Dulu belum viral Sayyidul Istighfar, sekarang udah viral di mana taklim udah pakai Sayyidul Istighfar. Itu dunia akhirat dijamin sama Allah tuh, bisa masuk surga tanpa hisab. Kata emak saya tuh kalau baca itu. Saya belum nanya lagi sama emak saya. Emak saya udah duluan belum bertanya. Astagfirullahaladzim. Ingat Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa wa'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sanatu abu bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tuh emak kita tuh. Makanya saya kalau ceramah lebih senang ada tuh ibu-ibu. Jujur aja setrumnya lebih kencang. Nah, ada banyak ke bapak-bapak, gampang lobet saya. Beda ibu, beda, masya Allah. Makanya ada kiai ceramah, nanti di neraka kebanyakan kaum perempuan, kata kiai. Saya kesinggung. Yang benar. Nanti katanya di neraka kebanyakan kaum perempuan. Perempuan yang bagaimana dulu dong? Masa yang mau ngaji gini? Nggak mungkin kamu dong. Iya iyalah. Kamu tuh istri yang baik, benar? Istri yang selalu membantu meringankan suami. Pada saat duitnya hilang kamu yang temuin. Ibu tuh orang baik, masya Allah. Nggak ada ibu nggak bakal ada kita. Makanya maaf ibu, anak yang berani ngelawan orang tuanya disebut anak durhaka ini. Jelas dari zaman cerita maling gudang sampai maling motor, durhaka dia. Sakit nggak bu waktu ngelahirin? Sakit. Bapak sakit nggak waktu dorongin? Yang sempat nyangkut di singlet bukan bapak dulu. Ya bu, sakit nggak bu? Ngelahirin sakit nggak? Sakit, tapi resep. Katanya sakit, tiap tahun beranak mulu. Itu saking pasrahnya tuh istri tuh, itu ahli surga itu. Makanya saya kalau kurang setuju kalau di neraka kebanyakan kaum perempuan, saya kurang setuju. Walaupun kiainya ngomong begitu, kan bininya perempuan, mertuanya perempuan, neneknya perempuan, masa dia tegang ngomong kayak gitu? Saya tahu tapi saya diem aja. Enggak tegaan saya. Berdepan istri, nanti di neraka kebanyakan kaum perempuan. Wah, istri saya ngamuk. Saya alam aja, mama masuk surga duluan. Mama masuk surga duluan. Karena kalau masuk surga bareng nggak yakin juga. Ya di dunia aja sengketa. Waktu ngomong si cakep, aku ingin kamu jadi imam buat aku. Wah bahasanya cakep bener. Imam udah diri, makmu masih melintir. Gimana mau bareng? Kan akhirat bagaimana dunianya? Kalau dunianya sengketa mulu emang bisa masuk surga gandengan? Belum tentu ibu. Maaf ini po, bukan lagi ngajarin, maaf. Suami kadang-kadang nggak nerima. Padahal kenapa istri punya utang? Nggak salah istri, tetap salah suami. Kenapa istri punya utang? Karena suami ngasih duitnya kurang. Bener? Dengerin dulu ngapa? Jadi yang kayak nggak paham. Kenapa istri punya utang? Karena suami ngasih duitnya. Tuh. Kata suaminya, anjing. Ini penjerama setan kali ini. Maaf ibu, jujur, ibu nih bangun tidur dikasih 10 juta sarapan pagi buat suami, enak nggak? Makan siang dikasih lagi 10 juta sarapan makan siangnya, enak nggak? Malam tidur masih miring aja, sampai diusap-usap masih miring aja, belum paham, miring aja, dikasih 10 juta masih miring nggak? Bekangkan dong. Artinya sehari 30 cukup ibu, cukup bengek no bapak no. Ibu belum pernah lihat setengah 12 suami lagi tidur di perutnya kayak orang main bola.
Coba dah, dengerin aja. Hiho, hiho. Itu bukan suara biola, bengek. Sampai batuk. Nih dengerin nih. Nih maaf nih. Ini mah nggak ngaji dah, ngaji maaf kiai aja dah. Kita mah yang penting udah sodako, patungan bayar gue itu aja. Maaf ini, maaf ibu, maaf. Bukan lagi ini, bukan. Ya, bukan lagi ngeremehin ibu, enggak. Ibu mah hebat udah. Hebat udah. Coba ntar malam diperhatiin dari sini. Habis saya ceramah ya. Praktekin pelan-pelan. Yang pertama tengok suami. Coba dah. Hiho, hiho. Itu bukan sirine, bukan. Ya. Aman yang kedua kalau udah mulai batuknya rada panjang. Batuk sehat tuh cuma 2 kali. Itu masih sehat. Tapi kalau udah setengah 12, setengah 2 tuh kena dingin dikit tuh rada panjang batuknya. Ini batuk susah nih. Susah hati, susah pikiran. Rada panjang tuh batuknya enggak. Batuk susah panjang. Kalau tadi sakitin sama bini itu nahan tuh. Pak, kalau udah mulai berasa batuk kayak gitu, santai, santai. Sering-sering ketemu saya. Jangan banyak serius. PA aja mendingan. Jangan bangetan bawa banget sama omongan bini. Itu kayak teman saya nggak nyebutin nama. Dia kalau bininya udah dia nggak ngomong, Bu. Bininya enggak, dia buka baju aja. Dia buka celana, dia buka sempak. Dari depan dia ke belakang aja kejar. Udah nggak ada baju, nggak ada dalamannya. Ntar dari dalam dia keluar lagi depan pintu. Begitu aja tuh. Bininya berhenti nggak ngomong, Pak. Cuman dikit doang ngomong, tutup pintu, tutup pintu. Dia takut bapaknya keluar. Sama anak dia ngomong, tutup pintu, tutup pintu. Buruan, buruan. Ya ada. Ya malu kalau punya suami PA. Berapa banyak maaf bapak, maaf bapak, maaf. Persoalan bukan lagi sekarang, oh dia pekerja capek. Apa ngadepin rumah tangga nggak capek, Pak? Ibu apa nggak capek? Capek. Bahkan ada bahasa yang indah, al-mar'atu kal mir'ah. Perempuan itu seperti kaca. Kalau udah retak, susah nyambungnya. Aku lihat di kamu tuh wajah-wajah yang punya keretakan. Makanya pertahankan itu, benar. Nyari senang, nyari girang, jangan nyari susah. Bikin pengajian begini girang, sama. Yang serius banget juga mati. Benar. Iya, Mak. Cari girang. Nyanama ketemu saya girang. Sampai gue digembengin aja. Perasaan gue gak pernah berbuat sesuatu. Iya, seperti ada masalah dulu yang pernah ketinggalan dengan saya. Emang saya pernah naruh saham apa, Mak? Saya selalu bercanda, beliau pernah syuting main ngelaba dulu sama saya. Alhamdulillah masih seksi. Masalah senyumnya nggak kuat, udah bersih. Selalu bercanda sama saya. Tadi digembengin, cubit-cubit sama dia. Iya, iya, Mak. Masih ada sisa genitnya, Maya. Itu artinya apa? Biar sehat, panjang umur. Ya. Tawa boleh, tarik, ha, tarik, ha, la ilaha illallah. Itu penutupnya ketawa harusnya begitu. Adabnya ketawa boleh ada suaranya. Ketawa nih, boleh ada suaranya, jangan kelihatan giginya. Boleh kelihatan gigi, jangan ada suaranya. Iya, Bu. Makanya kalau bapak-bapak sebetulnya rada susah sama ketawa. Ketawanya diketeng. Bukan gak pengen girang, emang kebanyakan pikiran. Emang dia di pos ngapain? Bingung gak megang duit. Emang dia mancing banyak duit, justru puyang kagak ada duit. Biarin dia mancing, asal jangan disambar geledek aja. Teman saya tuh sambar geledek cuma cegukan doang sekali. Udah. Diangkat aja udah biru. Bukannya hidup, mati lah. Ya, nyari senang, nyari girang. Makanya kenapa rumah tangga berantem? Karena terlalu serius. Udah jangan pusing-pusing. Saya kalau ceramah, emang satu pelawak saya. Main saya para pencari Tuhan. Selesai, habis ngelawak main para pencari Tuhan. Dulu pelawak yang lulusan ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Sempat pesantren saya di Banten, cuman teman-teman ngaji saya maling ikan. Itu akhirnya jadi nggak jelas begini. Kalau benar
benar-benar ngaji rapi, ya mungkin saya juga nggak jadi pelawak, langsung jadi kiai. Setelah saya main di Ngelaba, main di Para Pencari Tuhan, jadi ustadz. Yang dalam cerita sinetron PPT itu, Para Pencari Tuhan, saya ceritanya takut sama bini, itu mah cerita. Ya aslinya mah sama malu bang. Potong leher gua kalau ada suami yang berani sama bininya. Sepinter-pinternya suami tetap aja di depan bini ada begonya. Lah kadang-kadang kita dibikin bego. Baru jalan Sherlock papa, Sherlock papa. Baru 2 langkah akhirnya itu kayak set rumah kita Sherlock. Baru nyampe sini. Lo belum jalan Sherlock, Sherlock. Jalan sama siapa perginya? Entom. Separuh curhat tuh banyak. Suami yang pada begitu tuh. Yang kadang-kadang itu capek pak, kayak dikelitikin itu. Udah ketahuan HP bunyi, disuruh angkat-angkat tuh pak. Begitu kita angkat nanya, emang siapa sih itu? Dari tadi aja angkat sendiri. Begitu suami bang, tidur kesiangan bini pakai nanya. Emang bangunin suami emang pakai panjang-panjang enggak? Hei jam berapa? Hei jam berapa ini? Hei jam berapa ini? Orang lagi tidur ditanya jam berapa? Bagaimana mau jawab si bego? Melek belum, mata menapas masih belum nyambung. Bangunin aja bang, bangun. Ini mah enggak. Jam berapa ini? Jam berapa ini? Pak. Makanya nyari senang pak, ukurannya kalau nggak senang mati kita. Maaf, empok juga begitu. Apalagi zaman sekarang tadi tuh yang kita butuhin duit. Suami diganteng mulu juga bawa sisir, emang empok demen banget. Najis sama laki-laki. Punya duit pego, melintir aja romannya. Mondar mandi depan kaca. Kata bininya Thailand. Maaf bang, ada ahli zikir, habis duha ke subuh tuh nggak bangun, masih subhanallah, sampai jam 9 masih subhanallah. Bininya di belakang bukan mau ngikut zikir, bininya mundar mandir aja, suami lagi subhanallah. Pikiran dia mah mau masak, anak mau berangkat ini masih zikir aja subhanallah. Bininya ngeliatin tasbih aja. Emang tasbih bisa direbus? Mau belanja, anak mau sekolah, mau masak. Itu saking begitunya tubuh tuh. Artinya maaf, ibu sama. Makanya saya selalu mendoa ibu biar sehat, panjang umur, biar kuat. Apa nggak pegal ngadepin suami? Idih pegal banget. Iya bu. Makanya saya bilang sepinter-pinternya suami ada begonya. Jangan takut ibu. Walaupun udah berantem, ngomong anjing, monyet, itu bahasa doang. Ntar malam kalau jadi pengen anjing ditaikin. Nah sore-sore maghrib main ngomong monyet. Bini udah gede banget, tak malam nah itu monyet dipegang-pegang aja. Begitu tadi gue dimonyet-monyetin kata suaminya. Ya bagaimana lagi, emang cuman ada semonyet-monyetnya. Sambil nutup pintu biarin monyet. Makanya biar sehat ibu, biar kuat. Saya selalu pengen ibu ahli surga semua. Saya udah buktiin ternyata ngajinya masih lebih gampang ibu-ibu daripada bapak-bapak. Maaf ibu mau gampang banget ngajinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allah lam yalid wa lam yakul lahu. Kan enak tuh. Ibu diam, coba bapak. Ibu diam. Ibu diam ya, dengerin nih. Dia kalau ngomong kope gede banget. Ibu diam, dengerin kalau ngaji nih. Ibu diam. Ayo pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayo pak Alazi. Boro-boro ikut ngaji, ngargain kita aja nggak ada. Beda sama ibu. Inna a'tainakal fasalli li rabb inna ahli surga. Ibu diam. Ayo pak. Laki-laki. Ibu diam. Ayo pak. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kazibatun khafidatun rafi'ah. Ibu diam. Iza. Ayo pak. Iza.
Iza, Iza kemana lu Iza? Nah, Pak, ini lagi menghibur istri kita, Pak. Istri harus di alam aja, enggak ada salahnya. Yang salah mah kita, Pak. Sekolah dimarahin guru, kuliah dimarahin dosen, sampai punya bini dimarahin bini, sampai kerja dimarahin bos, sampai mati malaikat masih marahin kita. Gak ada habis-habisnya. Kalau perempuan kagak ada salahnya, benar semua. Makanya suami yang cakep, yang alam aja bininya. Dia masak asin, bagaimana papa? Mantap mama, mantap, padahal mah getir. Karena nggak bisa disalahin, Pak. Papa cobain dulu susu, padahal udah nyengir ini. Ono asin, nggak jelas. Enak papa, enak mama, enak mama. Padahal separuh mau muntah itu. Aku mau bagiin tetangga ya, Pak. Kata papa, jangan biar aku aja yang mati. Modus. Ini jangan terlalu serius. Jam berapa ini? Ngampat. Kuat sampai setengah 4. Taruh ambulan depan. Kita ini Pak, udah ukurannya ngalah. Bapak saya ngajak alam aja, istri mah alam. Yang salah mah lu, bukan bini lu. Tuh kalau pengen awet tuh Bu. Ya Bu, ibu juga jangan terlalu nyerang. Nah, saya kasih tahu kenapa ibu kalau berantem kalah, bukannya kalah, ibu nggak siap. Saya kasih tahu kalau suami marah-marah sampai maju, gue tabok lu, ibu jangan mundur, maju lagi. Itu caranya kalau dia ngomong, gue tampar lu, ibu jangan mundur, kalau mundur makin nafsu dia. Ya, kalau gue tampar lu, maju. Beset, gue mau ditampar, matiin sekalian. Matiin gue, matiin sekali. Gue tahu kalau gue mati lu mau kawin lagi nih. Ntar di rumah praktekin, ya Bu ya. Nanti ini pelan-pelan nih. Daripada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, buka YouTube hampir setiap hari ibu ada kekerasan dalam rumah tangga. Berapa banyak maaf ada suami yang mutilasi istrinya, gila itu Bu. Itu nggak ngaji itu. Makanya orang yang paham ngaji dia, orang yang punya duit ngaji dia, orang yang punya jabatan ngaji dia, kumpulnya begini, dunia akhirat dapat tuh Bu. Nggak bakal ada penceramah mutilasi bininya. Nggak bakal. Kalau ada begitu berarti bini saya udah potong 4 tahun dari kemarin. Duit kita kasih, parcel kita kasih. Iya Bu. Ada lagi berbalik kadang-kadang istri lebih bengis. Sampai dia potong itu suaminya. Dia pikir sosis kali. Udah nggak ngasih duit nih. Mentah aja enak, bagaimana matang? Gue rebus. Itu bukan lagi ngarang, buka YouTube hampir setiap hari ibu. Ibu buka YouTube, ada persoalan apa yang nggak ada di YouTube? Coba. Benar. Masa Allah bengis-bengis banget orang? Astagfirullahaladzim. Orang membunuh gak ada takutnya, hampir setiap hari ada nggak cerita pembunuhan? Ngeri Bu. Makanya jangan pengertian galak juga sama suami juga, suami jangan pengertian galak juga. Takutnya kita lagi potong badan, lagi tidur. Lagi tidur dia bawa gunting, kirain mau jahit. Emang cakep banget kita bangun tidur burung gak ada palanya. Itu mah murai kagak ngoceh. Ini namanya hiburan, ngaji sama kiai, bener sama kiai, PA sama saya. Kalau bener terus juga Allah adil. Kadang-kadang untuk jadi bener orang salah dulu. Berapa banyak saya ketemu teman-teman, hampir setiap LP di LP saya ketemu warga binaan, saya suruh ceramah, saya bocor-bocorin. Saya bilang Allah adil, yang di dalam pasti keluar. Sama anak-anak napi saya bilang, yang di dalam pasti keluar, yang di luar pasti ke dalam. Yang paling enak keluar dari dalam, gitu doang. Jigo gue dibayar gitu dah. Gue nggak susah-susah nyari duit. Daripada mari kita bertobat, kedalaman. Istighfar kita benar, cuman kedalaman. Orang lagi susah disusahin, ngilangin aja. Ya, orang udah kawan udah cerai, udah 3 tahun pakai ditanya. Dia cerai ya, udah lagi ngebat udah melendung begitu kita. Bawain aja jontrok ngoceh dia, ibu. Saya ceramah di LPLP saya bilang gampang, Allah adil. Kalau kita sekarang lagi di tempat yang nggak benar, itu cara Allah mau menyuruh kita besok jadi orang benar.
Nggak selamanya bang, yang benar banget juga kejedot tiang. Jalan lurus saya nabrak tembok ya, ternyata harus belok juga. Ini nggak usah pakai sosokan itu, mentang-mentang baru ngaji subhanallah, ya Allah gua ditinggal. Alah, biasa aja kali ditinggal pakai subhanallah, biasa. Iya bener, bukan nyalain ucapannya, lagunya. Mentang-mentang seragamnya cakep, ronjongnya banyak, ya Allah. Biasa aja, kenapa sih model kita biasa aja. Yang bikin kita jadi dapat rahmat karena al-jama'at rahmatun, kebersamaan yang bikin kita dapat rahmat. Ujuk-ujuk sendirian di rumah, coba bengong paling main HP. Apa sih yang dipegang? Ya bu, sampai ada kata kiai, kalau kita baca Quran, nih guru saya yang bilang, kalau kita baca Quran harusnya buka Quran, bukan buka HP. Berapa banyak di dalam masjid Quran masih baru, karena orang kecenderungannya pakai HP. 30 juz kita baca Quran di dalam Al-Quran itu cakep. Ada nggak di HP kita baca HP di dalamnya 30 juz doang? Maaf ibu, kita ke masjid bawa HP, itu jangan kata kita mau ngaji di dalamnya Quran doang. Monyet telanjang ada itu. Beb Jepang aja ada, gue lihat. Enggak, ini bicara HP bukan masalah kacau. Ini kacau mau otak lu bang. Enggak, di dalam HP coba lihat ibu. Kalau kita baca Quran buka HP, beda lu. Makanya lah yang musuhu ilmu toharun, bebersih dulu sebelum pegang Quran. Tuh guru ngaji ngajarin itu begitu. Pegang Quran, bukan pegang HP. Ada nggak orang pegang HP ngambil wudhu? Jarang. Jadi saya cuma perhatiin di masjid-masjid coba. Quran masih bagus-bagus. Dulu Quran sampai nggak ada kulitnya. Artinya kenapa? Dibaca dia. Banyak yang baca sampai kulitnya lepas. Sekarang kita masuk ke masjid, di dalam masjid orang ngeliat ada nggak Quran jelek bu? Jarang. Quran cakep-cakep, saking cakepnya kenapa? Jarang dibaca. Orang lebih senang pakai HP. Bahkan pernah ada kejadian, Kori pakai HP, begitu baca ya lobet. Kalau kita baca Quran ada lobetnya nggak? Baca Quran pakai Quran ada lobet nggak? Ada ketinggalan nggak? Karena lagi ngaji tiba-tiba stiker kekirim. Wah, gua kalau ngomongin tadi jorok lagi, nggak enaknya live sih. Enggak, sebenarnya sah aja sih. Kan yang ceramah juga bukan MUI. Halal haram MUI tugasnya. Kapasitas saya mah ngajak ngaji. Kalau kiai ngajar karena ada ilmunya. Kalau saya ngajak biar jelas ini. Kalau ngajak mah jangan kata saya. Preman juga nggak apa-apa. Maling motor juga nggak apa-apa. Namanya ngajak. Kalau ngajar harus ada ilmunya. Imam harus ada ilmunya. Yang nggak ada ilmunya jadi makmum di belakang. Jadi makmum nggak harus punya ilmu. Ikutin aja. Yang ada ilmunya imam. Jadi kalau model saya makmum, nyari rame. Kalau nyari bener sama kiai. Ini kadang-kadang orang protes saya, ceramah kok begitu, ngelawak mulu. Yang diundang pelawak. Jadi kalau orang bengkel habis obengnya dilempar-lemparin. Sebenar-benarnya saya ngelawak dulunya. Cuman sengelawak-lawaknya saya pernah ngaji, pernah sekolah. Bapak mualim, kakek kiai, cuman saya cucunya yang nggak jelas. Ya, tapi seenggak jelas-jelasnya kita nih ada barokah nih. Kalau saya bilang turunan-turunan kita orang soleh. Hitung kalau mata air bagus nggak? Dari atas tuh jatuhnya mata air cakep nggak? Yang bikin jeleknya air udah ngalir ke comberan, ke got, ke kali, ke solokan. Jadi jelek nggak tuh air? Kita udah yang ke solokan, yang ke got, yang ke kali. Tapi nanti pada hasil akhirnya air dimanapun dia bakal kumpul di muara. Kita ketemu lagi di muara. Yang bersih, yang kotor, yang bengu, ya, yang hitam. Nanti kumpulnya kita di muara. Jadi cakep asli mata air ini. Ini saya yakin ya, orang-orang tua kita orang baik semua. Melintir jatuh di kita, rada-rada enggak jelas. Beruntung saya setelah saya main para pencari Tuhan, sinetron itu orang menganggap saya ustadz beneran. Akhirnya viral ngetop lah itu sinetron selama Ramadan. Terus begitu keluar saya dianggap ustadz beneran. Tapi punya hitung ternyata memang bagus kita punya turunan. Saya nggak ada turunan artis, nggak ada turunan ngelawak, nggak ada. Kalau turunan dukun sembur ada. Saya masih ingat jampenya kedebong keraras, bong kagak waras. Sebelum meletek kita diajarin sama orang tua dulu ngaji, udah disampingin tuh jampe.
Kalau ketemu setan jangan lari, diem aja, ntar setan yang takut. Kalau lu yang lari, ntar kata setan lu malah yang jadi setan. Jadi sampai ada emak ngajarin banyakin baca doa, karena diajarinnya baca doa makan, ketemu kuntilanak dia baca doa makan. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Itu kuntilanak ngiring-ngiring lari, kata dia, wah gua mau dimakan juga sama dia. Udah capek belum ini? Enggak apa-apa. Terus ini ibu terus. Udah ngantuk belum? PRW udah ngantuk belum? Belum. Ini warga belum ngantuk juga, Mak. Apakah Mak security? Ternyata security ke pabrik semua. Ini nyari girang, Mak, nyari girang. Hidup itu bergerak. Kalau udah nggak bergerak berarti udah nggak jelas hidupnya. Makanya bapak nggak bergerak, emak yang mesti gerak-gerakin. Itu namanya dihidupin, ya Bu. Walaupun rada capek. Jadi nggak setuju saya kalau ada bahasa wanita tidak suka dengan kekerasan. Nggak, kekerasan lapor polisi, kelembekan diem aja. Ya, banyakin gerak, banyakin gerak. Jangan banyakin diam itu. Nggak benar, Bu. Banyakin gerak, gerakin aja. Goyang boleh, boleh. Olahraga goyang nggak? Senam goyang nggak, Bu? Ini suka dipakai senam nggak? Ini lapangan, boleh nggak? Boleh, biar sehat. Goyang boleh, boleh, asal jadi ibadah. Mana goyang yang jadi ibadah? Tuh gerakin kepalanya. Goyangin kepala tuh ibadah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Tuh mak gitu, mak. Mak kan kalau itu, kalau habis sembahyang gitu, itu berasa dekat, kayaknya udah nggak lama lagi. Ini ya, boleh goyangin, boleh, itu yang jadi ibadah. Makanya kata orang tua, kalau digoyangin kepalanya kering, kampung kagak ada banjir, karena yang goyang kepalanya kering. Ilallah lah, ilallah lah, kering. Mana goyangan yang kira-kira jadi banjir? Bukan kepalanya. Itu yang begitu tuh, yang tembak-tembak, do. Itu nggak jelas itu apa yang ditembak itu. Tembak-tembak, do. Yang jadi ibadah tuh yang goyangnya illallah lah, illallah itu ibadah tuh. Ya, jadi jangan kena kebanyakan urusan, pengetahuan serius, capek. Jadi lurah nggak capek, capek. Ya, jadi pejabat nggak capek, capek Bu. Masih bebasan kita. Saya ditaruhin duit di meja suruh jadi pejabat, saya nggak mau. Kurang. Iya, teman saya kan politikus, biarin dia tikus, saya nying apa sih? Aman, capek dia, capek saya lihat tuh. Kalau dia dijarah saya enggak. Mau jarah apa? Cuman ada kongguan isinya rengginang. Aman saya. Apa pusing-pusing saya lihat. Cuma teman saya. Saya ngomong begini bukan lagi fitnah, emang udah buka YouTube juga semuanya kelihatan. Ibu juga kalau malas ngundang saya, kira-kira duit pakai kurang, ya tutup aja. Bawa aja sini setel, kelar udah. Ntar saya datang belakangan nih baca doa doang bisa. Pego mau itu. Saya mah sampai malu Bu, jujur aja. Begitu selesai main para pencari Tuhan, undangan ceramah nggak berhenti-berhenti. Maaf, sampai saya ke luar negeri, ke luar kota saya nggak ambil. Udah malas, malu. Bukan ada Bu yang ngundang, maaf gitu. Bukan lagi nyombong, maaf lah. Di Indonesia namanya Akri Patrio cuma satu loh. Nggak usah pakai cia, nyata kok. Iya, artinya bukannya nyombong gitu. Udah malasnya apa? Sengaja saya mahalin supaya jangan ngundang saya. Sampai ada yang bilang, kok mahal banget, biar jangan ngundang saya. Kalau mau bener sama kiai, ngundang kiai. Saya juga pengen ngangkat yang murah-murah biar naik pada mahal. Biarin saya nggak laku, nggak apa-apa. Apa saya gituin Bu? Banyak yang protes kok kalau diundang mahal. Ya iyalah. Capek emang dari masih kecil gua makan emplengan terigu mulu. Nasi goreng. Ya keluarga saya kan banyak, emak anaknya 13. Itu kalau sarapan pagi berebut, kayak injak mati atuh. Dari 13 tinggal 9 keluarga emak saya. Emak saya makamnya di sini. Girang lihat saya begini. Girang emak saya. Kalau nggak ada doa emak saya nggak bakal begini. Jujur aja Ibu, emak saya tuh saking pinternya nih nasi sepiring supaya cukup gimana? Anak 13, emak pintar semua, makanya emak masuk surga semua, amin. Nih ibu-ibu saya masuk surga semua, amin. Emak nih
nasi sepiring supaya cukup bagaimana? Irisin daun mengkudu. Nasi sepiring daun mengkudu 3 bakul. Kagak kelihatan nasi, daun doang. Di mana nasi mau nemplok ditutup sama daun semua. Daun mengkudu kan diiris-iris. Iya, Bu. Enak kita makan, enak, gemuk, hidup. No, adik saya masih hidup. Cuma beda tipis, dan rada hijau. Tapi gimana mau kuning emang daun semua. Bukannya jorok, ini cerita zaman dulu kalau maaf ya. Kalau orang Gebruk Tengah, Gebruk Belakang, Bintaro, orang Rempoa masih bukan jauh-jauh lah. Ya masih orang-orang kita, apa sih? Daerah sini apa lagi sih? Rempoa ya? Iya masih orang-orang kita. Saya cerita begini bukannya jorok, bukannya hina, enggak. Saya yakin kita nggak ada turunan miskin, nggak ada. Semuanya ini nggak ada turunan miskin dari orang tua kita. Fakir. Kalau miskin kan susah, ini fakir belangsak bener. Udah susah, datang saudara susah, ngomongin susah. Sampai sekolah lagunya buat apa susah, susah itu tak. Itu masih susah aja. Itu kita modelnya tuh. Makanya saya pengen, nggak apa-apa susah harta saja, jangan susah hati aja. Lihat mak kita kemana aja open sama orang. Neng mau kemana? Ya Allah mampir apa tuh mak kita tuh. Baru kita sekarang tetangga sebelah, Bu. Asem yang itu asem, yang ini asem. Pas ngeliat ke depan pintu, buset belimbing besi. Dulu mau orang tua kita ajar, makanya umurnya panjang, sehat ibu. Mati juga banyak yang datang. Berapa banyak orang sekarang? Maaf nih rumahnya mewah-mewah begini ibu. Kalau dia nggak gaul, sepi matinya. Nggak ada 7 hari boros setengah hari aja sepi, apalagi 7. Cuma di kita nih RT yang cakep, RW yang cakep, kumpul, ngepost, umpulin acara, besok maulid, besok muharram, besok ramadan. Cuma kita, orang-orang yang kayak model begini, maaf ibu, bukan jelekin dia. Bukan kan rumah kosong gak ada orangnya. Hah? Itu belum kelar sih itu. Nah, itu mah yang kerja masih kuli. Iya mah. Kalau kita rajin begini, lihat emak kita, begitu dia ngaji seminggu nggak ngaji, ustazah ngomongin mohon maaf, Pak Haji Noneng nggak sempat hadir karena Pak Noneng kena musibah. Kita doakan sama-sama karena musibah ini luar biasa. Kemarin dengar cerita musibahnya berat sekali, kakinya ketiban ketel. Mari sama-sama kita doain ketel-ketelnya. Karena ngaji, karena kumpul. Coba yang ngaji nggak mau, kumpul nggak mau, arisan ogah, kumpul gedeg, lihat ustadz rada ceneh, ke masjid nggak berani di sop depan, pinggir-pinggir doang. Maaf secara jujur saya bilang, kalau anak kita nggak demen, tetangga kita nggak demen, kemana kita lari? Ke masjid. Takutnya kita nggak ada umur, anak pada sibuk, mayat kita nggak kebawa, tetangga kita kurang resep, sampai dicuekin masuk ke masjid, belajar jadi imam, ntar makmum yang gotong kita. Karena kumpulnya sebelum ke kuburan pasti ke masjid, di masjid Bu. Makanya maaf bapak-bapak, sebangor-bangornya kita ke masjid dah. Ke masjid dah. Saya juga ya maaf Bu, saya jujur saya jadi DKM. Dulu saya waktu ngelawak saya nggak mau. Sekarang saya jadi DKM karena kakek saya ngewarisinnya masjid. Nggak rukuk. Susah sama masjid, suratnya kita nggak tahu sampai sekarang. Sertifikatnya nggak jelas, kotak amal jadi kunci sama dia. Ya. Ya artinya kenapa kotak amal dikunci walaupun yang sembahyang yang jadi makmum anak cucunya. Berarti bapak kita udah nggak percaya sama kita. Karena kemarin duit di peci aja hilang sama kita. Makanya ke masjid kita. Abang-abangku maaf ini bukan ngajarin kemana. Sejauh-jauh kita pergi kita pasti pulang. Mana yang buat pulang? Masjid. Beneran sejauh-jauh kita pasti pulang. Mana yang buat pulang nih begini nih. Kalau kita nggak ada umur bisa diumumin cakep besok rame tuh. Udah ngaji nggak mau, kumpul rada ogah, sakit juga rumah nggak ada yang boleh nengok, sepi pak, nggak jadi jaminan sekarang nanti bakal diurusin sama anaknya, belum tentu. Berapa banyak orang tua meninggal sendirian. Makanya maaf, anak pinter bangga, oh anak kuliah S1 S2 sekarang di luar negeri, yang di Australia ada, yang di Amerika ada, megang perusahaan, ada sekarang jadi pejabat, girang dia punya anak pinter semua. Maaf bapak, begitu orang tua sakit, yang ini sibuk di Amerika nggak sempat pulang, yang ini lagi repot banyak urusan, emak nggak ketengok, sampai emak meninggal, mayat masih nungguin, anaknya belum kumpul. Sedih nggak kira-kira punya anak pintar?
Katanya pintar, katanya hebat, katanya kaya, emak sakit, yang hari itu nanti kita bakal pengen disentuh sama anak-anak kita. Orang tua kita sakit, yang pengen adalah anaknya tuh emak sehat, emak usap. Bukan berarti emak pengen makan apa, udah nggak ada pengennya, orang udah kisut, tinggal kulit doang. Ibu mau makan apa, udah nggak butuh ibu, dia pengen disentuh sama anak, karena ini loh darah dagingnya. Akhir hayatnya dia pengen ketemu. Punya anak pinter, S1, S2, S3, ternyata kebanyakan S beku. Lihat di terus. Bener. Makanya abang usul kalau bisa punya anak jangan pinter semua, sisain biar ada yang bego satu. Karena yang pinter pergi kemana-mana, yang bego mah di rumah aja. Yang lain pada ribut, pada bawa balok, pada bawa golok, si bego megangin tiang aja. Akhirnya yang pinter, yang galak ditangkap polisi nggak? Yang bego, berapa banyak nonton TV, buka YouTube, main orang pinter main pinter-pinteran, tapi ada nggak orang bego main bego-begoan? Lebih aman. Sampai emak meninggal, sampai emak sakit dia tungguin, emaknya lagi sakit, badannya dingin, dia pakein balsem dari ujung rambut sampai ujung kaki, sampai emaknya teriak panas, panas. Si bego nggak pergi, malah ngambil payung, dia payungin. Emaknya marah, enggak, dia tahu emang si bego. Sampai emaknya masih pengen makan, masih pengen minum, udah mak ayo mak belajar mak, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kata emaknya, belum nyampe situ, gue bilang udah pengen buru-buru aja lu, aja pengen lama-lama. Karena saking pinternya bu, berapa banyak orang bangga, oh anak gua sekarang kuliah sebagai anu, anak gua jadi anu, anak gua sekarang kaya, perusahaannya banyak. Emak sakit, nggak ada yang pulang, karena emak pengen punya anak pin. Usul saya malam hari ini, sisain biar ada yang bego satu, karena yang bego nggak kemana-mana. Bego tapi bener. Orang yang nggak mau nongkrong katanya bego loh. Orang yang udah mau minum, mau cewek udah dibayarin, dia nggak mau, bego banget sih lu. Diajak belanja ke pasar nggak mau, bego banget tapi bener. Bego tapi bener. Baca Yasinnya cakep. Bismillahirrahmanirrahim. Emaknya lagi sakit, yang penting ya Allah kasih sembuh ya Allah dengan surat Yasin ya Allah. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. Itu emaknya udah ngap-ngapan malah pengen ya Allah aku pengen hidup 1000 tahun lagi. Ya, yang datang udah ngaji kagak ngomongnya Inggris mulu, gaulnya kayak orang yang gimana sih, orang kalau udah sengak bu banyak duit kelaguan, ya namanya habis gusuran datangnya kelagunya lah ya. Ya orang gede gaya takut banget dipinjem orangnya. Ya. Begitu nyampe baca Yasin, Yasin aja nggak apa, Arabnya nggak bisa, dia buka latennya, ya tadi baca A-nya banyak banget, ya Asin, ya Asin, kata emaknya matiin gua, dari ngaji aja udah nggak semenggah ya bu. Makanya cari mantu pemain hadroh nih, bang, ini usul nih pemain hadroh, cakep, anak ibu aman, nggak bakal berani nyolek, karena anak hadroh tabokannya kenceng, maling motor aja melitir palanya. Bisa mimpin tahlil, bisa. Mak nenek meninggal, mantu punya bisa mimpin tahlil, main hadrah, undang teman-temannya kumpul komplit dia dong. Yasin summa ilaruhi, emak ini nih, emak ini nih, emak siapa itu, yang emak itu, emak itu tuh, emak itu tuh, emak ini sama emak itu tuh, emak itu tuh yang lagi senderan di tembok tuh, emak itu tuh. Al-Fatihah cakep. Coba punya mantu nggak bisa mimpin tahlil, emang sama tahlil ada gedeg, sering banget membedahin urusan, sampai tahlil nggak demen. Beda bu, begitu suruh baca juga nggak paham. Summa wa ila protes punya yang meninggal wa anah wa ila masih itu. Bisa karena biasa, makanya orang yang bisa mimpin tahlil bukan berarti nggak bisa, bisa, cuman kalau biasa lebih cakep, lebih cepet. Itu jangan ya ini mah yang mati malah udah lama gitu, yang malah menyusul remani. Makanya saya nggak berani memindahkan tali sampai sekarang. Kenapa saya nggak beri tali simpel aja? Kenapa saya nggak memindahkan tali? Karena di situ banyak makanan. Itu aja.
Dan tawasala ya tawasalu, tawasulan, nyambung-nyambung. Kita gak bakal masuk surga sendirian kalau gak ikut sambungan itu. Jadi kenapa kita tawasulan? Nyambung-nyambung. Nyambung-nyambung. Nanti kalau kita kepleset di jembatan Shiratal Mustaqim, kata kiai di bocorannya. Saya juga ngaji, ini mau kepercayaan sih kalau ngomong. Dipikir gue cerita bohong kali, ngaji saya juga demi Allah. Lu mana kelihatan kalau karo gede sih gue gede banget. Gue ceritain modal gue. Ini orang tawasul sih. Nanti ada jembatan Shiratal Mustaqim yang katanya rambut satu dibelah 7. Itu kalau kita hitung bambu aja kita jajarin di kali, kita nyebrang nggak bisa, pasti goyang. Bener. Iya dengerin dulu nggak? Pak dia emang percaya. Dia liatin gue, liatin apa? Iya gue tahu lu udah bayar. Ini jembatan nih Shiratal Mustaqim nih. Itu nggak bakal kita tuh bisa seret, nggak bisa bu. Rambut satu dibelah 7. Batang bambu aja kita masih ngecol. Nah pada saat kita ngecol, ini selendang emak keluar nih. Ya, kata emak pegangan, wa ilarumi khususan, wa ini bin, wa itu pegangan, wa ini bin, wa itu tuh, wa itu bin, wa no wa ini pegangan, wa ini bin, wa itu tuh. Pegangan gitu. Itu namanya tawasul tuh. Saya kasih bocorannya, jangan kira-kira kita bongong orang lagi tawasul tuh kita mari tidur. Jangan begitu. Lagi mintain orang tua biar tenget, biar dadak kalau kata orang Bekasi. Biar wa ila ruhi hususum. Al-Fatihah. Apaan sih uangnya? Jadi pengerti nama emak juga mesti ditulis di nisan tuh rapi-rapi. Makanya ibu nih buat teman-teman yang mau punya rumah tangga, bakal punya anak, bingung nyari nama, nggak usah lihat buku, capek, nggak usah nyari perpustakaan, lihat aja tuh di kuburan nisan pada namanya. Udah lama juga. Udah ibu, emak udah. Capek belum emak? Ngantuk emak? Ngantuk dong. Kalau nggak ngantuk nggak kelar-kelar. Emak dulu separuh hansip. Gila nih. Ini abang-abang saya terima kasih banget. Bukan lagi nyeramain bang, bukan lagi ceramah. Anggap aja ngelawak saya. Anggap aja ngelawak. Kalaupun umpamanya nggak pas, dipas-pasin aja. Ada yang pernah bilang, oh ceramah nggak ada isinya. Saya jawaban simpel, isiin aja sendiri. Tahu juga kopong jadi tahu isi karena diisi tau kayak emak-emak ya. Jadi jangan simpel-simpel. Oh ceramah kok nggak ada ini, nggak usah. Belajar aja bu, menerima perbedaan itu bukan hal yang mudah. Maaf kita kedatangan tetangga. Sikapnya begini-begini, belajar aja menerima perbedaan. Emang karakternya begitu. Kalau kita ngambil hati capek bu, ngurusin orang capek. Kita ngurusin orang bisa jadi urusan kita nggak keurusan, itu aja. Kita ngurusin agama orang, agama kita juga perlu diurusin, benar. Kita ngurusin tetangga orang, urusan kita juga mesti benerin. Makanya orang yang baik di rumahnya baik, dia jadi emak, jadi bapak, sampai anaknya baik. Di tetangga baik dia, urusan juga baik, cakep banget, sampai matinya juga baik tuh. Orang yang baik Allah panggilnya enak. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, pulanglah kamu kepada Allah Tuhan kamu. Irji'a ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulang dengan ridha dan diridhai. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah kamu ke golongan hambaku. Wadkhuli jannati. Masuklah kamu ke dalam surgaku. Orang yang baik itu. Orang tua kita itu yang baik itu. Kita belum jelas bang baiknya di mana. Ayo coba dah. Ya orang tua kita saking baiknya kita masih hidup sampai sekarang. Bukan berarti ini doa kita. Doanya almarhum orang tua kita. Sekarang kita udah jadi bapak dari anak-anak kita. Waktu kita jadi anak, kita bagaimana sama bapak kita? Begitu doang tuh. Kalau hari ini kita punya anak nakal, jangan tampar itu anak, pegang dada. Sebelum jadi bapak dulu pernah jadi anak. Waktu jadi anak bagaimana sama orang tua kita? Enggak beda jauh jawabannya. Kalau dulu orang tua ngomong kita tinggal pergi, padahal ujungnya ada nasihat. Sekarang anak-anak kita ngomong, orang tua sering ngomong, liatin gua. Sekarang kita ngomong sama anak-anak kita ngeliatin HP. Ya bu, maaf yang ngaji HP, yang selawatan HP, yang ceramah HP. Bapaknya megang HP, emaknya megang HP. Besok yang masuk surga duluan. Banyak HP yang bagus, tapi pemiliknya belum ada. Maaf ibu, sekarang kita jadi anak dari mana? Dari orang-orang tua kita bisa sehat, panjang umur, bisa kerja. Bahkan maaf sampai sekarang yang kita tempatin juga bisa jadi keringatnya orang tua dari warisan bahasanya. Dan satu ketika maaf ibu, kita juga bakal dibegitukan. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Siapa orang yang menghormati emak bapaknya, nanti dia bakal dihargai dan dihormati anak cucunya. Siapa orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, nanti dia punya anak cucu bakal berbakti kepadanya. Segitu doang. Hari ini kalau kita punya anak nakal, jangan tampar anak itu. Hari ini kan gampang, pengen punya anak rajin ke masjid, emak bapaknya kudu rajin ke masjid. Pengen punya anak bisa ngaji, emak bapaknya kudu ngaji. Termasuk pengen punya anak soleh, emak bapaknya kudu soleh.
Sebangor-bangornya kita masih ngaji, walaupun saya udah masuk ke dunia selebriti, tapi begitu keluar masih disuruh undang yang ngaji. Bukan maunya saya, demi Allah saya nggak pernah ngancung. Nanti kalau ada pengajian saya yang ceramah, nggak pernah. Sampai saya mintain DP nasi. Itu tuh asik gitu. Makanya saya maafin buat teman-teman adik-adik saya, ayo sayang, belajar aja jadi penceramah, nggak apa-apa. Indonesia masih kekurangan penceramah. Berapa banyak dari penceramah ini penceramah itu lama. Kalau penyanyi setiap bulan masih keluar, kalau penceramah enggak. Duitnya gede tahu. Beneran, bukan saya ceramah di pesantren saya bilang latihan, miring belajar ngomong, tidur belajar ngomong, nungging belajar ngomong. Karena saya ingat baca Yasin kalau udah hafal mau petir gede juga gitu, tetap aja ini terus. Kalau udah di bibir bukan di hati lagi, udah bukan di kepala lagi, enteng tuh. Juga tetap aja tuh. Quran hakimnya kan mau salati mustaqim dan sila aziz rahim dan sila kama unzila abahum filun laqad haqqal qawlu aksarihum la yu'minun. Walaupun kalau udah di bibir tuh. Jadi supaya ente ngomongnya nih, ente liatin dah gayaannya nih. Ini kan kayak bukan ceramah ya, ya. Tapi nyari duit. Tanya apa berapa duit panitia bayar gue? Gue ngomong, tak sombong lagi gue bilang. Artinya, ibu jangan pernah berpikir gue pengen punya udah selesai kuliah pengen kerja kelamaan. Maaf bukan ngeremehin, ente kerja dari tanggal 1 sampai tanggal 30, 5 juta aja pengen nungguin sebulan. Gue bikin setengah jam gak nyampe. Ini motivasi bukan lagi wujud takabur, bukan. Ayo adekku sayang. Dari mana caranya? Gampang. Tiap hari aja belajar ngomong. Tiap hari aja belajar lihat. Tiap hari aja naik panggung. Ini makanya teman-teman Karang Taruna saya luar biasa. Teman-teman panitia adik-adik. Ini luar biasa ini. Belajar naik panggung, ngomong aja. Gampang jadi penceramah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ibu-ibu, bapak-bapak. Begitu doang. Bapak-bapak, ibu-ibu, ibu-ibu, bapak-bapak. Gitu, ibu-ibu, bapak-bapak, bapak-bapak, ibu-ibu. Ibu saya mana, bapak saya mana? Itu namanya penceramah lagi kehilangan orang tuanya. Hadirin, hadirat. Begitu aja. Kita tinggal dipraktekin doang. Kalau kata bapak saya, anak laki ilmu apa aja punya. Harus, Pak, harus. Ntar udah waktunya tinggal nyetel doang. Jadi jangan ini belum. Ntar udah tua menyetel bingung. Mimpin tahlil aja kagak bisa. Hari gini maaf. Mimpin tahlil aja udah ada. Mbaknya. Udah ada. Itu duitnya. Iya maaf ya bu ya. Ibu punya anak hafal Quran. Udah seneng banget tuh. Punya anak bisa kori aja. Makanya ibu-ibu qasidah suaranya cakep-cakep. Saya nungguin ini. Ibu-ibu ada nggak naik qasidah? Udah? Enggak? Ayo dong. Qasidah mah ringan. Cuman joget itu juga ringan. Ya dana, ya dana, ya dana. Itu masih kurang tuh dananya tuh. Ya, dikit. Itu halal, goyang begitu halal tuh. Dikit doang. Tuh. Cek itu. Cek gitu kan wajib dah tuh. Gitu kan. Ya emang ibu-ibu semua. Itu tuh girannya, healingnya kita begini bu nih. Makanya pengajian itu ibu udah cakep aja. Rajin ngaji ya cakep udah. Kalau rajin ngaji suami masih galak juga, ajak suaminya ngaji bu. Gitu aja. Kadang-kadang kita mengaji sama suami yang galak mah galak ya bu. Kalau bilang percuma ngaji, nggak ada nurutnya sama suami, gitu loh. Kan ada yang begitu, ngaji mah ngaji tapi sama suami masih galak aja. Sedikit jawabannya bu, itu gua ngaji, apa gua nggak ngaji gua makan loh, gua makan. Orang ngaji salah. Iya bu, ngaji apa sih? Ngaji cuma belayak doang. Masa kelupaan orang ngopi. Ada yang gitu bu ya? Ah begitu tuh. Percuma ngaji kalau masih begitu aja sama suami. Ibu jangan mundur, maju. Ini kok ngaji? Bagaimana kok nggak ngaji? Ngaji. Gua garot lo gitu. Nyari senang ibu. Biarin, jangan nyari kaya, capek. Lihat orang yang nyari kaya, capek bu. Yang nyari pangkat capek. Makanya bapak saya pesennya gampang banget, nggak mau capek loh, jangan jadi apa-apaan. Aman nih, begini aja udah. Begini udah capek, ngurusin anak capek, ngurusin suami capek, udah bawa senang aja. Di rumah ditagih utang, berangkat ngaji. Begitu aja. Daripada di rumah ditagih utang, jadi separuh ngaji, separuh ngumpet. Ya kan nggak ada yang berani ngaji di ta'lim. Duduk dekat ustadzah. Ada kolektor mau ngambil motor, nggak bakal berani. Baca doa aja terus. Orang ngeliatin menagih nih. Siapa yang mau ngambil tangan orang lagi baca doa? Begitu kira-kira dep kolektor lagi mau narik motor, ibu diri teriak tamir, udah nyaut semua. Pegang sendal masing-masing, mari kita latihan jumroh, buang.
kabur tuh yang nagih. Aman, jadi separuh ngaji, separuh ngumpet, nggak apa-apa. Daripada di rumah pagi tagih utang, siang tagih utang, ya bu. Abang pikir abang nih bangga banget di rumah punya bini, belum tentu juga. Gedetnya suami setiap hari ada kedengeran tuh, paket. Nah, itu suami makin gedet tuh. Yang tadi aja baru dibayar udah datang lagi ya paket. Dia udah kira ngomong sama temennya, wah gue senang banget istri gue udah gak pernah keluar rumah. Kata teman cakep. Cuman itu tiap hari, pagi paket, siang paket, sampai suaminya kesal, kapan dia mati gue paketin. Nah, bersyukur kita yang pertama bu. Nih, dikit aja, nambahin lagi. Ya Allah, udah malam. Nggak udah ngantuk belum? Emak udah ngantuk belum? Masih kuat emak? Ketawa lepas nggak apa-apa. Takutnya klepnya rusak emak. Emak pakai pampers ukuran L. Takutnya ada hahaha bawah. Klepnya udah rusak. Bego ya, penceramah bego ya. Tapi laku, gue juga bingung. Yang begini malah dibayar mau. Orang dari jauh, dari mana-mana ibu, sampai tengah kampung. Oh tengah kampung kita datang nih ceramah, pulang masya Allah ada pisang-pisang, ada ikan-ikan, udah sampai kayak belanja di pasar impres. Iya, ya maaf bukan ujub, ini motivasi buat adik-adikku sayang, kawan-kawanku. Yuk, jangan pernah mikirin aku pengen kerja kelamaan. Lu jadi karyawan gaji lu 3,5 kelamaan, 4,5 kelamaan, pakai nungguin tanggal 1. Ini gua tanggal berapa nih? Gue sebulan ini udah berapa kali gajian gua? Enggak, bukan nyombong. Kadang-kadang anak maaf suka bingung pak. Anak-anak kita suka bingung. Udah kuliah S1 kelar, mau kerja di mana ya? Nggak jaminan ternyata. Ada bahasa dulu orang tua sering ngatain itu. Sekolah jangan tinggi-tinggi kata mas. Ngapa sih mak? Gue bingung karena ngambil rapotnya. Ketinggian pakai gaya kan? Artinya udah biasa aja gitu. Yang penting mak bisa ngaji. Tiap hari belajar mimpin tawasul. Yang belum meninggal kirimin. Boleh. Kalau yang mati summa ilaruhi. Kalau yang masih hidup ila hadrati. Kehadapanmu, kehadiranmu. Boleh, latihan aja juga mau. Juga dikirimin mau. Artinya apa? Latihan. Ntar suaranya bagus. Kalau ngaji buka suara. Makanya kenapa kalau saya mic bagus saya teriak. Pengen suara bagus, buka mulut lebar-lebar, buka suara keras-keras. Buka mulut lebar-lebar, suaranya jadi bagus. Suaranya bagus, makhrajnya jadi cakep. Coba kalau orang ngaji nggak berani buka mulut. Ya, meriang kali. Nanti udah giginya udah kurang, tawadu lagi tuh. Yang giginya udah ompong di tengah, mundur dia, nggak berani. Karena pernah kejadian, imam di tengah nggak ada giginya, baca watini, anginnya ini plus. Harusnya kan watini, watini, kok? Dia nggak, karena nyeplos nggak ada giginya. Wahai huni. Nanti karena dia lihat yang muda-muda, yang tua udah sadar giginya udah nggak bagus. Ya, mana ada cerita itu? Mana ikan udah matang, nasi udah matang, ada kucing naik. Bagaimana nih supaya kucing kagak makan ikan? Baca suratnya yang banyak sinnya. Qul a'udzu birabbin nas. Akal namanya, akal. Ilmunya gak begitu, tajwidnya gak begitu. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Main dulu sama kucing. Ini cerita, aslinya nggak begitu cerita. Banyak orang belajar ngaji yang bingung. Ya, antara kaifafa, suaranya bagus kaifafa. Belajar ngaji orang Batawi alam taro koyo opo. Kaifafa, papa. Kayak opo, kaifafa, Bapak saya kan ngajarin ngaji begitu. Kalau kata bapak liatin mulut gua tuh, bapak kalau ngaji. Buat zaman itu nggak ngeliatin kayak sekarang orang ngeliatin HP, ngeliatin enggak, liatin mulut. Karena bapak nggak pakai whiteboard kayak orang. Kaifafa. Yang belajar baru nih. Alam taro koyo opo. Kaifafa. Koyo opo. Kaifafa. Gurunya gede emang orang Betawi sini minggir. Kaifafa koyo opo. Kayak bapak lu. Sewat. Jim, tajwid itu jim, rapetin jim. Perlu belajar, jing, rapetin jim. Sewat gurunya rapetin, jim. Jangan kencangin, jim. Gurunya kesel, nih truk gedean nih.
Wa ma khalaqal dzakara wal unsa. Baru belajar wa ma khalaqal zakaro. Tepak tangan, zakarnya kepanjangan. Ah. Yang paham nggak tawa, yang nggak paham mikir. Yang mikirnya rada lama, telat berat. Yang paham memang pengen panjangan. Dah Muharram bulan barokah ya Bu ya. Yang kumpul di bulan Ramadan, salah satu di antara sekian banyak bulan yang penuh barokah adalah Muharram. Muharram bulan penuh barokah. Al barakatu ziyadatul khair, berkah itu nambah-nambah. Ya Bu ya. Kita sampai umur kita segini, apa yang harus kita syukuri? Banyak hal yang harus kita syukuri. Termasuk malam hari ini Allah kasih kita hidayah, kumpul di tempat ini bukan ujug-ujug, bukan karena A, B, C, tapi karena Allah kasih hidayah. Mudah-mudahan ini jadi hidayah buat kita semuanya. Apa yang kita syukuri? Syukur yang pertama dengan lisan kita, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Yang kedua, syukur kita dari hati bahwa apapun yang kita punya semua datang dari Allah. Dari Allah bakal pulang dan habisnya menghadap Allah. Komitmen kita dalam sholat, sering kita baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Selesai, habis nggak ada yang kita bawa. Pelawak mati, artis mati, pejabat mati. Ada orang mati yang sakit dulu bagus, ada orang yang enggak sakit lagi mati, alasannya jantung. Ya Bu, mudah-mudahan kita ini Allah kasih sehat. Dengan kekeluargaan ini jadi doa ya, dengan lihat saya jadi obat. Jangan gendek, udah di rumah gendek, ngeliat yang ceramah gendek lagi, nyeksa diri namanya Bu ya. Bebasin aja, biarin. Emang yang ceramah begitu berarti gue yang dengerin juga harus pulang bareng-bareng. Emang kita udah pada begitu, kelar. Jangan diambil hati. Ibu biar bebas. Ini jangan sampai burik-burik dibuang. Burik dibuang. Ini yang kadang-kadang nggak berasa nih. Kita dedik, iri, hati, dengki. Itu kadang-kadang bikin susah Bu. Sampai ngelihat ustaz ceramah aja nyengir kagak mau, mesem nggak mau. Sampai hatinya kayak anjing tuh orang tuh. Ya Allah. Ada Bu. Ya khurujuna minad dunya bi ghairi iman. Orang yang nggak demen sama kiai, nggak demen dari nasihat. Bukan berarti saya Bu khawatir nanti keluar dari dunia nggak bawa iman. Karena saking gedegnya ama orang yang berilmu, ama orang yang berwawasan. Nah kalau saya bukan berilmu tapi berwawasan, komedi. Makanya ibu saya bikin ketawa, bikin girang. Kalau bikin bener ama kiai, ama ustadzah, ya Bu ya. Dan sekali lagi hanya pengajian ibu-ibu yang cakep. Pengajian bapak-bapak kurang cakep. Terbukti tadi ngajinya enggak kompak. Ya Bu, saking cakepnya pengajian ibu-ibu, ustadzahnya baru duduk udah nawarin seragam. Pengajian bapak-bapak saya belum pernah dengar begitu duduk kiai nawarin seragam. Yang ini 300, yang ini 400. Kalau yang nggak sage besok nggak diajak. Makanya bapak-bapak sampai sekarang seragam pengajiannya enggak jelas. Ya Bu ya. Kalau ibu-ibu tetap jelas, sage semua, pink semua. Kenapa kerudungnya nggak pink? Takut nggak diajak. Jadi tinggal bapak tuh. Jadi kalau bapak, ibu ditawarin seragam, ambil. Jangan pakai aku nunggu izin suami aku dulu, kelamaan. Ambil aja, istri yang ngutang, suami yang itu doang. Daripada besok nggak diajak karena nggak dapat seragam, suami jadi malu nggak Bu? Jadi kalau ditawarin seragam, ambil aja. Jangan pakai aku nunggu suami aku dulu, kelamaan. Pasti besok nggak ikut rombongan ya. Ya Bu ya. Jadi jangan takut. Lempengan itu mah ambil aja. Kalau kerudungnya cuma 50.000 sampai berantem sama suami, ibu jangan pakai minta. Sisa belanja aja tuh. Kalau nggak pura-pura beresin kantong nggak pakai gitu. Ya. Pokoknya kalau mau nyuci jangan pakai langsung diceburin di mesin cuci. Periksain dulu. Kodok-kodok dulu tuh. Ya. Kalau udah ada 20.000-an ambil dulu baru ngomong. Ya, jangan ditaruh terus ngomong. Diduluin sama dia. Udah keduluan. Ya, ini saya ajarin. Ya Bu ya, jadi kalau mau nyuci, rogoin dulu kantong. Ada 20.000, ada 30.000, itu duit. Jangan pakai, Pak aku nemu uang nih, jangan. 3 hari dia nyari. Kemarin ada duit tuh, udah habis. Jadi boleh. Nih ngajinya sama saya. Ngambil dulu baru ngomong, ada yang ngomong dulu baru dengerin. Ada orang ngambil dulu baru ngomong. Ya, Ibu, ada yang ngomong dulu baru ngambil. Kalau yang ngomong dulu baru ngambil, cakep. Cuman taruhan, kadang-kadang suka keduluan. Mendingan ambil dulu baru ngomong. Kira-kira begitu. Dua-duanya benar, tergantung suaminya.
Enggak harus benar ngikut ngaji saya mah enggak harus benar. Yang penting kelar aja urusan dulu. Kita ngomong jadi ribut berarti mendingan jangan ngomong. Kira-kira begitu. Ya. Dengerin dulu nggak apa-apa, jadi kayak nggak paham juga. Saya yang ngomong, saya yang mikir. Ya. Jadi maaf nih, ibu ngambil duit di kantong. Ibu bilang, Pak ada uang 50.000. Diambil bapak nggak kira-kira? Diambil. Mendingan taruh aja dulu, nungguin dia lupa. Ya bu. Begitu dia nanya itu, beli bayam, beli tempe, sambal itu. Ya. Jadi ilmu nggak penting, akal yang banyak. Jadi, bahkan orang yang berilmu sering diakalin. Bapak waktu ngajarin kita masih kecil nggak pernah nih membetulin Pak Romak. Kata bapak ilmuin nggak, akalin. Sepeda rusak akalin. Kata bapak kan begitu. Ya benar ini. Artinya pakai akal karena bapak juga tahu pakai ilmu emang nggak ada ilmunya. Benar. Nah ini saya lagi ngajarin akal pakai. Ya, akal yang cakep ada ilmunya. Karena pertama kali Allah kasih hidayah ke manusia, hidayah akal. Supaya akal terarah, agamanya ngatur. Ada bapak perkosa anak, akalnya ada, agamanya nggak ada. Benar? Nggak, ini bukan di YouTube. Ada bapak perkosa anaknya sampai berkali-kali. Ya, ini ada akalnya, agamanya nggak ada. Supaya rapi itu akal, pakai itu nggak boleh anak itu. Mendingan yang di parung pegoh ada. Yang belakang raya tahu aja. Kan gua pemakai sisa lu setan. Ini bukan ngaji, ini girang aja udah malam. Dah, syukur yang kedua dari lidah ke hati, syukur yang kedua dalam perbuatan. Ini syukur kita nih dengan amal nih. Ada MC dengan amal nih, bersyukur kita ada teman-teman hadroh, ada senior kita, abang-abang saya dari gebruk tengah, gebruk belakang, gebruk pinggir, Rempoa, Bintaro, kumpul di sini semua. Masya Allah luar biasa cakep ini. Saya sampai dari tadi ngeliatin lampu aja, apa yang disenterin gue bingung. Iya, orang liatin dari tadi senter ke atas saja. Apa kali emaknya jadi pilot juga enggak. Bagus saya jadi penceramah, kalau saya jadi lampu udah celeng dari tadi. Melintir aja tiap apa disenterin. Iya, dan saya pengen nanya lightingnya mana sih? Apa ini yang disenterin apa? Ke atas. Mendingan diemin aja pantang di situ. Burung nyenterin burung juga kagak ada yang terbang udah malam. Yang orang sekarang kelihatan makin pinternya, makin canggih zaman. Dulu kita ke tengah kebun, ke tengah sawah, yang di center itu jalanan. Ya bu, yang belakang nyenterin yang depan tuh, supaya tahu. Sekarang udah gak ada fungsinya, ke atas aja dari tadi. Iya, menurut bangatan pinter ya. Itu ya, nanti ini begitu, bapaknya mau kondangan, emaknya mau kondangan, dia punya lampu ke sono. Habis mah bapaknya pada ngusuk deh. Iya. Oh, kata mendingan bego jadi orang begitu. Dah udah cakep semuanya dah. Yuk bareng. Bisa jadi kita cinta sama Nabi, Allah cinta sama kita karena ada orang yang dicintai sama Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu. Masyaallah cakep, tambah lagi dah anak yatim kumpul bareng. Udah dibagiin udah beres. Gua enggak. Gua juga yatim piatu. Lagu yatim piatu aja sedikit. Yatim piatu itu malang nasibu. Padahal tak malang banget nih. Kalau Malang kan nggak bisa masuk. Malang itu nggak bisa masuk. Nggak ini banget. Disebut yatim itu karena kematian bapaknya, ditinggal mati bapaknya itu yatim. Ditinggal mati ibunya namanya piatu, jadi yatim piatu. Kalau bapaknya kabur mah belum yatim. Jadi kadang-kadang ada orang minta pesanan, kalau kumpulin anak yatim, bapaknya nggak ada, main bawa aja. Padahal bapaknya bukan mati. Iya bapaknya lagi ngadu ayam, main bawa. Piatu itu kalau ibunya meninggal, itu anak yatim piatu. Dia lahir nggak ada emak, nggak ada bapaknya. Kalau emaknya kondangan belum piatu, entah juga pulang. Ya, jadi kalau kira-kira bapaknya kawin lagi ya tetap bukan anak yatim lagi gitu. Udah ada bapaknya, ada emaknya. Tapi bapaknya baru, emaknya baru. Namanya emak angkat, ibu angkat. Udah ngangkat emak kemana itu. Habis kali emaknya diangkat, bapaknya diangkat.
Nah kumpul kita bareng yatim, ya. Ana wa kafilul yatim hakala. Jadi kata Nabi itu aku dengan yatim itu nggak jauh-jauh begini nih, ya kayak jari begini nih jari tengah nih. Jadi kalau orang udah dekat sama anak yatim, bagus, apalagi dimpanin, dibiayain, disekolahin. Lurah punya anak yatim banyak, cakep. RW punya anak yatim banyak, cakep. Ya, RT punya anak yatim, cakep. Kadang-kadang jangan kata anak yatim, anak kita aja nggak keurusan. Ya, bapaknya mancing mulu kemana-mana. Jadi model kita tuh, Bu, namanya sebagus-bagusnya kita tetap ada jeleknya. Secakep-cakepnya saya masih banyak jeleknya. Kenapa saya ceramah? Ya karena ada duitnya itu doang. Ya, kalau nggak ada duitnya ngapain malam-malam teriak-teriak begini, orang gila kali. Kok belum pulang? Ya ibu belum pulang. Coba semuanya pada pulang, emang gua gila apa? Udah nggak ada orang ngasih wahana ya. Mencret terusan. Ini cakep, panitianya cakep, lurahnya cakep, RW-nya cakep, kiainya cakep, masyarakatnya cakep, abang-abang saya cakep, kumpul semua di cakep udah. Mudah-mudahan pulang dari sini Allah kasih hidayah, yang lagi kerja biar Allah kasih naik pangkat jabatannya, yang lagi usaha biar laris keras laku dagangannya, yang lagi pengen punya duit Allah kasih rezeki yang gak disangka-sangka banyak duitnya. Dah, siapa yang pengen berangkat umroh, pengen berangkat haji, Allah gampangin rezekinya. Mudah-mudahan ibuku, tetehku, empokku, emakku, nenekku, jarang banget orang Betawi ngomong aku dulu mah, ya. Lu aja, cuman kadang-kadang kasar gitu kesannya kalau live streaming tuh kayak nggak bagus ngomong lu gitu ya, dalam teletik banget. Makanya saya kalau ceramah gitu depan orang-orang kita nih turu-turu rasanya pengennya nggak pertama-tama yang saya hormati, takutnya preman kayak tai lagunya. Ini biasa aja abang itu banget. Ya Allah, biasa aja itu kiai. Kalau saya halal haram bukan fatwa saya, itu MUI tugasnya. Kalau cuma menghibur, emak girang, emak sehat, emak ketawa, girang, udah itu selesai. Ngaji segitu juga. Ngaji di tempat duduk di tempat ibadah masih ada pahala ibadah. Ketawa di pengajian ada pahalanya, ada masih. Coba ibu ketawa di ruang karaoke, di ruangan karaoke diajak RW. Ketawa di dalam ada pahalanya enggak? Enggak ada. Iya. Nah ketahuan di dalam paling naik kereta malam, jugi mau kemana perginya udah malam. Masih naik kereta aja udah malam. Ya, mendingan hadrat mahal kiam cakep. Waduh, masya Allah. Dan cakep teman-teman gua, adekku, saudaraku, bukan ujub, bukan takabur. Mudah-mudahan regenerasi berikutnya ada kebahagiaan. Adik saya yang muda-muda ya, mudah-mudahan gantiin saya tapi lebih cakep. Karena orang lama-lama bakal kegantiin kok. Dulu kita sholat ke masjid di depan orang tua kita, sekarang kita ke masjid di barisan depan udah kita. Artinya orang tua kita udah nggak ada. Kita udah jadi pengganti orang tua, bahkan karena kita sudah tua. Jadi nggak usah bingung-bingung, pasti itu lama-lama orang pada mati. Iya, yang pintar mati ganti yang baru, bener. Pasti penceramah juga ada matinya nggak? Ada, nanti kan tinggal nungguin penggantinya aja. Jangan udah ada yang pada mati, kita masih diem aja, nggak ada yang gantiin. Sayang itu jatah remang nggak ada yang ambil. Dah, ahabul kalam Allah taala arba'un, ucapan yang paling disukai Allah cuma 4, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu teknis orang tua kita ngerayu Allah. Subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah, wala ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah. Wallahu akbar, besar jauh maha besar cuma Allah. La haula wala quwata, kata guru saya segitu kita punya. La haula wala quwata, itu punya kita. Apa artinya? Enggak ada daya, enggak ada upaya, enggak ada apa-apanya kita illa billah, kecuali ada izin dari Allah. Mudah-mudahan hari ini Allah kasih sehat, panjang umur dan terus sehat. Ibuku yang hadir, yang nyumbang, yang bantu nih acara, mudah-mudahan Allah bermudah semudah-mudahnya urusannya, urusan dagangannya, urusan usahanya, urusan kerjaannya. Anak-anaknya jadi gampang besok. Kalau ibu hari ini maaf nyumbang acara, tanpa sadar besok ada orang-orang juga yang bantu kita ibu. Kalau pengen dibantu, membantu gitu aja. Pengen ke masjid, kita dulu ke masjid, ntar juga ada yang nyusul. Kalau enggak ya kita pegangin aja sendal kita, takutnya dia yang ngambil sendal. Dah, MC udah capek, udah ngantuk. Sorban lu nempel nggak perlu. Oh, lalu pakai lem kan. Gua aja gerah. Ente bakat, badan bagus, jadi usut pakai gamis cakep. Belajar aja dah, belajar. Gantiin gua. Gua juga nggak bakal lama-lama begini. Capek, malam-malam masih bebacotan aja. Nah, udah malam, yuk bareng-bareng. Subhanallah, walhamdulillah. Allahu Akbar. Dah, bareng-bareng memperkuat ukhuwah Islamiyah dalam keberkahan dan kebersamaan. Nah itu, saya baru baca temanya.
Lu gue baca aja, iya udah di depan sama aja dah. Gue baca belakangan sekalian pala tadi. Ya begitu kira-kira dah. Ini yang bersamaan yang lebih bagus, RT-nya bagus, RW-nya bagus, kan sama-sama, masyarakatnya bagus, tokoh-tokoh muda bagus, panitia bagus, bersamaan yang bikin kita bagus. Coba kalau mencar sana mencar sini. Sekarang nggak jelas kapan nyampur. Tuh, yang kedua berkah, ini berkah nih. Yang punya duit berkah. Yang masak tadi berkah, Pak Noneng makasih, Pak Hamzah makasih. Jadi kalau ada cara doang gue makan sama dia. Dia nggak bikin nasi tiap hari. Dah, mpok saya, kakak saya, yuk barang dari Allah Ta'ala. Karena ridhomu ya Allah. Cek, dibayar separuh emang belum? Cek, oh lunas sudah. Royal RW emang. Tambahin baik gua. Ya, MC gua bagi serang pego, tambahin baik. MC udah dapat jatah. Minta sama RW. Masa gemuk nggak ada duitnya? Kalau orang gemuk nggak ada duitnya berarti tidurnya di Upin. Ya barang karena ridhamu ya Allah dan dengan syafaatmu ya Rasulullah. Dan dengan karamah Syekh Abdul Qadir Jailani wali Allah. Kenapa saya sering nyebut Syekh Abdul Qadir Jailani wali Allah? Karena sekarang saya lagi sering manakib. Kalau mau ikutan malam Jumat manakib di saya, itu gaya-gaya orang tua. Manakib, wirid, hijib, dalail khairat, itu rayuan orang-orang soleh ke Allah. Sejauh-jauh kita pergi kita pasti pulang. Mana yang buat pulang? Buat hidup kita udah capek ibu. Kemana aja kita udah punya. Boleh pegang dada masing-masing. Siapa kita? Dosa apa yang belum pernah kita kerjain? Hampir nyaris semua dosa kita pernah kerjain. Saya nggak berani memegang dada orang. Dada saya sendiri banyak dosanya. Ya bu ya, ya bu ya. Jadi jangan mencaci orang. Ya bu, caci diri kita juga banyak yang perlu kita caci ya bu ya. Tapi tadi sebuah bercandaan. Kalaupun barangkali ada yang kurang berkenan dari bercandaan, saya ikhlasin aja. Ya jangan sampai kesel pulang dari sini. Ikhlasin aja. Udah kadang bayar. Oh iya jangan apa ini diambil ego nggak mungkin. Tentu mau urusan. Lillahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillah wa bi karamati Syekh Abdul Qadir Jailani wa ridha bi qabuli du'a bina wa ummina wa ustazina wa najazani wa syekhi masyayikhihi. Sebut dah wa ruhi khususan abina, bapak kita bapaknya bapak kita, wa ummina emaknya emak kita, wa ustazina guru kita. Supaya mantap akidah dan keyakinan kita dan yakin kita seyakin-yakinnya bahwa kita bakal ketemu dengan orang-orang tua kita di surga nanti. Siapa lagi yang bikin terang kuburan? Survei membuktikan kuburan itu gelap. Sekalipun yang meninggal orang PLN gelap, karena nggak bisa pasang token, tarik kabel di dalam. Mana yang bikin terang malam hari ini? Ghafarallahu dzunubahum wa taqabbala a'malahum wa nawwara kuburahum. Ampuni dosanya, terima amal ibadahnya, baguskan kuburnya. Kita minta barakahnya wa barakatihim wa syafaatihim wa karamatihim wa bidu'aihim wa bihaqqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqi ummil Qur'an. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات آمين. Selamat tahun baru Hijriah 1448. Baca doa guru kita, kiai kita. Baca doa. Pak RW pernah cas lagi nih. Enggak, soalnya wanita ngomong saya dibayar ceramah doa. RW makin gede sama gue nih. Suwe ini Ustaz. Maafin ya bercanda ya. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ya walana ya ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadi rahmatillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadi khalqillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadi fadlillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadi ma fi ilmillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadi karamillah. Allahumma صل وسلم على سيدنا محمد وعلى محمد بعدد كلمات الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى محمد بعدد الحروف كلام الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة. وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المهجرين وشفيع المذنبين ومشايخ المقدمين والشهداء والأولياء والعلماء والصالحين
العالمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد من أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم ارزقنا القناعة وذكرنا بالموت كل ساعة وحببنا بالصلاة الجماعة وادخلنا الجنة مع النبي صاحب الشفاعة اللهم حسن مقاصدنا يا الله بنور الهدايتك اللهم حسن مقاصدنا يا الله بشفاعة رسول الله اللهم حسن مقاصدنا يا الله بقبول دعاء أبينا وأمنا وأستاذنا اللهم يا الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا فتاح يا مجيب يا الله يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Udah pulang ya, udah malam. Pak Lurah makasih, Pak DM Masjid makasih, Kiai terima kasih, seluruh pengurus masjid, lebih khusus Kiai kita dari Masjid Al-Hikmah makasih, dan abang-abang saya seluruh panitia makasih, seluruh RT makasih, PRW makasih. Dah, Hadrah sambung dah, tutup closing dah, udah malam. Pahain lagi dah, makan kita yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.